Sementara itu di sisi lain, Desa Bonomulyo, sebuah desa yang cukup padat oleh penduduk dan termasuk desa percontohan di kabupaten ini. Walau begitu, sebenarnya pernah ada kisah yang cukup membuat bulu kuduk merinding saat membicarakan tentang Desa Bonomulyo. Beberapa tahun yang lalu, berdampingan dengan Desa Bonomulyo, ada sebuah desa yang bernama Desa Srawen. Sebuah desa kecil yang hanya dihuni sekitar 100 kepala keluarga. Namun ada satu kejadian aneh yang membuat seluruh warga desa itu meninggal dengan misterius. Konon, warga desa Bonomulyo juga mengalami kejadian-kejadian aneh setelahnya. Namun hal itu berhenti setelah ada beberapa orang yang menjaga desa ini. "Nah, kita sudah sampai nih Mas Tiko," ucap Mas Badrun yang menghentikan motornya di sebuah warung makan. "Ya sudah, kita makan siang dulu saja. Wes lapar toh," balas Tiko. "Ya jelas Mas, makanya saya sengaja berhenti di depan warung," ucapnya sembari tertawa cengengesan. Tiko hanya menggeleng sembari tertawa, menyaksikan tingkah laku Badrun. Setidaknya dengan tingkahnya itu, Tiko merasa tidak bosan sepanjang perjalanan tadi. "Mas, kok mung sayur karo tempe tok? Nambah yo ayam apa liyane?" ucap Tiko. "Mboten usah Mas, ndak usah ini saja. Yang penting nasinya penuh." "Iya kan Bu?" balas Badrun yang dibalas dengan senyuman oleh ibu warung. Tiko pun mengambil lauk ayam goreng satu lagi dan meletakkannya di piring Badrun. "Makan yang kenyang Mas, tenang aja. Jajannya kita berdua ini gak semahal jajanku sekali makan di Jakarta kok," balas Tiko yang mulai menikmati makanannya. "Wah, beneran Mas? Matur nuwun lho. Rezeki ndak kemana ini?" Badrun menatap dengan semangat menu makannya itu dan memakannya dengan lahap. Sembari makan di warung, Tiko dan Badrun cukup sering melihat beberapa orang dengan pakaian aneh yang memasuki desa. Mulai dari pakaian serba hitam seperti dukun, pengembara menggunakan caping, hingga seseorang dengan menggunakan atribut agama tertentu. "Bu, sejak kapan kampung ini jadi ramai dengan pendatang begitu?" tanya Badrun penasaran. "Walah, itu toh. Ya sejak seminggu yang lalu, waktu Pak Juwono mengumumkan sayembaranya," balas ibu itu. "Jadi sayembara itu beneran Bu?" "Lah bener toh Mas, hawang dipasang di papan pengumuman desa juga." Tiko penasaran dengan pengumuman apa yang dipasang. Ia pun menghabiskan makanannya dan mengajak Badrun mencari tahu pengumuman apa yang dipasang juragan kaya itu. Badrun menunjukkan jalan menuju pos desa, di mana terdapat papan pengumuman yang dimaksud. Sepertinya, dari cara Badrun menunjukkan jalan, dia tidak bohong bahwa dia memang berasal dari desa ini. Sebelum mereka sempat sampai di papan itu, mereka melihat beberapa orang berpakaian hitam dengan benda pusaka yang terikat di pinggangnya. Sepertinya dia berasal dari suatu perkumpulan. "Minggir! Orang kampung anda usah ikutan urusan ini!" Seseorang yang berkumis tebal menghadik pemuda yang dari tadi terpaku menatap pengumuman itu. Ia pun hampir terjatuh. Beruntung ada tiang pos yang menjadi pegangannya. Ia pun hanya menatap orang-orang itu dan memilih untuk pergi sembari merapikan sarungnya yang melingkar di bahu. "Kalau urusan sama mereka, mending cabut aja Mas Tiko, kayak orang tadi tuh," ucap Badrun. "Iya Mas, ngerti aku. Semoga bukan orang-orang itu yang harus kita mintai tolong," balasku. Cukup lama sekumpulan orang itu membaca pengumuman. Sepertinya mereka sudah mendapat petunjuk kemana mereka harus pergi. Aku pun mengambil kesempatan itu untuk membaca pengumuman yang ada di hadapanku. Aku mengira akan menemukan pengumuman seperti sebuah sayembara zaman dulu. Namun ternyata apa yang terpampang di hadapanku sangat berbeda dengan apa yang kubayangkan. Sebuah surat pengumuman itu adalah sebuah surat yang berisi rasa putus asa seseorang ayah yang sangat mengharapkan kesembuhan anaknya. Begini isinya. "Saya hampir menyerah, tapi Menur adalah anak saya. Anak saya yang sangat saya sayangi dari lubuk hati yang terdalam. Setiap teriakan kesakitannya, teriakan amarahnya,
dan apapun yang terdengar dari mulutnya selalu menyayat hati saya. Sudah berbagai macam cara kami coba untuk mengobati Menur. Rumah sakit, tabib, pemuka agama, dukun, atau apapun itu. Namun sama sekali tidak ada perubahan dengan keadaan Menur. Seandainya ada yang bisa saya tukarkan untuk kesembuhan Menur, saya bersedia memberikan harta saya seluas 5 hektar tanah atas nama saya sendiri. Itu tidak seberapa dibanding kesembuhan Menur saat ini. Saya tidak peduli apakah yang datang akan dokter, dukun, orang pintar, atau apapun itu. Selama itu bisa membuat anak saya benar-benar sembuh dan sehat hingga ia bisa meneruskan masa depannya. Juwono, itulah nama juraganya. Ada gambaran peta yang menunjukkan ke arah rumahnya. Sebenarnya Tiko cukup heran dengan surat ini. Perbuatannya ini benar-benar beresiko. Bisa saja pengumuman ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik dan berniat jahat. Badrun ikut membaca pengumuman itu dan memastikan lokasi yang dimaksud. Rupanya ia mengenali lokasi itu dengan mudah. Sebelum terlalu sore, Badrun pun mengajak Tiko menaiki motornya lagi dan berangkat menuju rumah Pak Juwono. Sesuai dugaan Tiko, sudah ada beberapa orang di sana, namun seolah tidak ingin terlihat mencolok. Beberapa dari mereka memilih menunggu di tempat-tempat sekitar rumah Pak Juwono. Ada yang bersemedi di bawah pohon, mengobrol dengan tetangga, hingga ada yang berputar-putar mengelilingi rumah Pak Juwono seperti mencari petunjuk. "Ayo mas, mumpung Pak Juwononya ada di rumah, ajak Badrun." "Tapi mas, yang lain aja pada menunggu di luar, emang beliau mau menerima kita apa?" "Sudah ikut saja mas," balas Badrun dengan santai. Tiko hanya mengikuti Badrun setelah ia memarkirkan motornya tak jauh dari rumah Pak Juwono. Banyak mata memandang kami dengan sinis, namun Badrun masih tetap berjalan dengan santai. "Kula nuwun, Lek," panggil Badrun seolah ia sudah terbiasa dengan rumah itu. Suara langkah kaki terdengar berjalan ke arah keluar dengan ragu. Seorang bapak mengintip sedikit sebelum akhirnya menghampiri Badrun. Badrun, kamu kok bisa ada di sini?" tanya bapak yang menyambut kami itu. "Iya Lek Ju, aku dapat kabar katanya Menur sakit. Maaf Lek, baru bisa jenguk," ucapnya. "Ya enggak apa-apa. Terima kasih Drun, sudah nyempetin waktu. Kamu sama bapakmu?" tanya Pak Juwono. "Enggak Lek, belum sempat mampir rumah malah. Ini malah saya bareng sama teman saya. Saya benar-benar khawatir sama keadaan Menur," ucap Badrun sembari mengenalkan Tiko. "Saya Tiko Pak," ucap Tiko memperkenalkan diri. "Oh alah, ya sudah yuk masuk. Mohon maaf ya, masih ada beberapa orang yang mengobati Menur. Saya nemenin mereka sebentar," jawab Pak Juwono. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk di tempat yang dipersilahkan. Kamar Menur berada tepat di dekat ruang tamu. Dari kursi tamu, sedikit-sedikit mereka dapat melihat apa yang terjadi di kamar Menur. Menur ternyata masih berumur belasan tahun. Terlalu mengenaskan mengetahui seorang anak seumurannya mengalami bencana seperti ini. Tiko memperhatikan seisi rumah Pak Juwono yang cukup mewah untuk sekelas rumah yang ada di desa. Koleksi barang-barang antik seperti karpet kulit, binatang, dan guci-guci juga terlihat menghiasi isi rumah Pak Juwono. "Pak Juwono palekmu toh?" tanya Tiko sembari menyenggol lengan Badrun. "Bukan, hanya saja Pak Juwono sering ke rumah bapak dulu, jadi aku cukup dekat sama mereka. Lagi pula, warga desa sini hampir setengahnya masih ada hubungan keluarga kok," balasnya. Tiko mengangguk. Penjelasannya memang cukup masuk akal. Tiko pun sebenarnya masih ada hubungan darah, walau jauh dengan orang-orang di desanya. "Drun, diminum dulu ya. Bapak biar nemenin tamu-tamu dari jauh itu dulu," ucap Mbok Tumi, salah satu pembantu Pak Juwono yang juga sudah lama mengikuti tuanya itu. "Iya Mbok Tumi, matur suwun," balas Badrun, menerima 2 gelas kopi yang disuguhkan pada mereka. Sembari menunggu Pak Juwono, mereka pun menyaksikan apa yang terjadi di kamar Menur. Bau kemenyan tercium sangat pekat dari sana. Samar-samar terdengar juga suara-suara mantra berbahasa Jawa kuno terdengar dibacakan oleh beberapa orang dari dalam sana. "Kowe ora isa," terdengar suara wanita dengan suara yang aneh dari dalam kamar. "Kamu tidak bisa memisahkanku dari anak ini,"
Itu adalah suara yang berasal dari tubuh Menur. Ia seolah tidak terpengaruh oleh bacaan-bacaan dan ilmu yang digunakan oleh orang-orang sakti itu. "Kalau kamu nantang, saya ladeni," ucap orang dengan dandanan menyerupai dukun itu. Ia pun mengeluarkan sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Dengan abu yang ia lemparkan ke tungkunya, tiba-tiba muncul nyala api dari tempatnya membakar kemenyan. Melihat kejadian itu, seketika Tiko dan Badrun merinding. Ia seolah merasakan udara di bangunan itu berubah semakin dingin, bersamaan dengan suasana yang menjadi mencekam. Terdengar suara besi dari dalam kamar. Cring. Suara itu terdengar saat Menur berusaha pergi meninggalkan kamar untuk menjauh dari apa yang dukun itu lakukan. "Dan Menur dipasung, Drun?" tanya Tiko. "Sepertinya begitu kok. Aku gak nyangka kalau memang separah itu." Menur terlihat ketakutan. Ia berusaha merangkak keluar meninggalkan kamar untuk menjauhi dukun itu. Tolong, panas!" teriak sosok dalam tubuh Menur. Ia meronta dan merangkak keluar dengan wajah pucat dan tersiksa. Rambutnya terlihat acak-acakan dengan potongan yang tidak sempurna. Terlihat beberapa luka di tubuhnya yang mereka sendiri belum mengetahui penyebabnya. "Pengecut, sini kamu," ucap dukun itu yang menarik rambut Menur dan menyeretnya ke dalam. "Mbah, jangan kasar, Mbah. Dia anak saya," ucap Pak Juwono berusaha menahan dukun itu. "Bapak diam saja dan saksikan dari jauh. Biar saya habisi setan ini di depan mata Bapak," balas dukun itu. Pak Juwono terlihat kebingungan. Ia merasa kasihan dengan anaknya. Namun di satu sisi lain, ia ingin anaknya segera pulih dari keadaannya saat ini. Tiko dan Badrun merasa tidak tega saat melihat mata Pak Juwono berkaca-kaca. "Pati geni ngiket urip, ngobong jiwa nglarung angkara." Mantra itu diucapkan dukun itu dengan menggenggam sebilah keris dan menjambak Menur dari belakang. Menur berteriak dan menangis jadi-jadinya. Wajahnya terlihat ketakutan. Walau begitu, mereka tahu dengan pasti itu bukanlah raut wajah Menur yang sebenarnya. Dukun itu tidak omong kosong. Mantra yang ia ucapkan menggetarkan setiap kaca yang ada di rumah ini. Setelah ilmunya bisa menghancurkan apa saja yang berada di sekitarnya. Panas, aku kobong, aku terbakar," teriak Menur tersiksa dengan mantra itu. Ia meronta memukuli pintu, lantai, atau apapun yang bisa ia sentuh. Namun dukun itu seperti tidak berniat menyiksa Menur. Tapi dalam hitungan beberapa detik, tiba-tiba Menur terdiam. "Berhasil?" tanya Pak Juwono. Suasana di tempat itu menjadi hening beberapa saat. Namun perasaan aneh tetap menyelimuti kami yang berada di rumah ini. Dukun itu tidak menjawab pertanyaan Pak Juwono. Ia tidak dapat memastikannya sebelum melihat langsung wajah Menur. Tapi tidak dengan Tiko dan Badrun. Dari posisinya saat ini, mereka melihat wajah Menur justru tersenyum dengan tertutup oleh rambutnya. Ia menoleh ke arah dukun itu dengan wajah yang melecehkan. "Tidak ada yang lebih dari ini," ledek Menur sembari mulai tertawa. Dukun itu kesal dan mulai membaca berbagai mantra. Rumah besar ini semakin bergetar. Aku merasakan hal-hal mengerikan mendekat ke tempat ini. "Loh, kamu malah memanggil setan-setan lainnya?" ucap Menur yang sama sekali tidak terganggu dengan mantra itu. Sebaliknya, kehadiran sosok lain mulai terasa di sekitar bangunan ini. Dukun itu mulai berkeringat. Tiko dan Badrun mulai resah merasakan kehadiran makhluk lain yang berada di sekitar mereka. "Tiko, bahaya Ki, aku merinding," ucap Badrun. "Dari awal datang aku juga udah merinding, Drun," balas Tiko. Sekelebat mereka melihat sosok-sosok yang mengintip dari jendela dan di celah pintu, seolah ada sosok tak kasat mata yang penasaran dengan keadaan di rumah ini. Dukun yang sedari tadi menjambak Menur tiba-tiba terlihat aneh. Matanya melotot. Ia seolah menahan sesuatu sampai kesakitan seperti itu. Tak berlama berselang, tiba-tiba dukun itu memuntahkan darah
dan berusaha keluar dari kamar Menur. Menur tidak membiarkannya. Ia menarik tubuh dukun itu kembali. Ia menjambaknya dan menghantamkannya ke dinding. Pak Juwono dan beberapa anak buah dukun itu mencoba menahan Menur, namun semua percuma. Dukun itu berusaha mengambil kesempatan itu untuk berlari tertatih keluar rumah. Menur menolak dan menjatuhkan semua orang yang memeganginya. Dengan sekali gerakan, rantai yang mengikat Menur terlepas dari dinding. Ia pun meninggalkan ayahnya dan mengejar dukun itu. Tiko dan Badrun tidak punya nyali untuk menahan Menur. Yang bisa mereka lakukan adalah segera berlari untuk membantu Pak Juwono. "Menur, tolong hentikan Menur," perintah Pak Juwono. Iya Lekcu, ayo kita susul." Tiko dan Badrun membantu Pak Juwono untuk ke depan, sementara dua anak buah dukun itu mengejar Menur. Saat mereka sampai di luar, langit sudah mulai memerah. Suasana di tempat itu benar-benar membuat siapa saja yang menyaksikannya merasa merinding. Ampun! Teriak dukun yang benar-benar menjadi ketakutan dengan sosok yang merasuki tubuh Menur itu. Menur tidak menghentikan apapun itu yang ia ingin lakukan. Ia hanya menatap dukun itu, dan dukun itu terus kesakitan memuntahkan darah dari mulutnya. Kedua anak buah dukun itu berhasil menangkap Menur, namun Menur terus menatap dukun itu sambil menyeringai tanpa beranjak dari tempatnya. "Dukun goblok, bisa kalah dari setan coro begini?" Kali ini, tiba-tiba muncul seorang kakek dengan pakaian Jawa, lusuh mendekat ke arah Menur dan mengikatnya dengan tali yang telah ia bacakan mantra. Cuh! Tanpa rasa terusik, Menur malah meludahi kakek itu dan membuat kakek itu semakin marah. Mantranya membuat tali yang mengikat Menur terbakar secara ajaib, tapi tetap saja Menur tidak takut. Sebaliknya, wajah kakek tua yang terkena ludah Menur terasa begitu gatal. "Gatal, wajah gua gatal. Apa ini?" teriaknya panik yang tak mampu menahan rasa gatal yang amat sangat itu. Ia menggaruknya, namun rasa gatalnya malah semakin menjadi. Bahkan wajahnya mulai berdarah dengan kuku-kukunya sendiri. Para orang-orang sakti yang sedari tadi menunggu di luar pun terusik melihat kejadian itu. Mereka merasakan hal yang mengerikan merasuki Menur dan memutuskan untuk mengepungnya. Setidaknya itu mengurangi resiko yang akan mereka tanggung. Jangan sakiti anak saya," pinta Pak Juwono. "Mundur Pak, anak bapak sudah dirasuki iblis," balas salah satu dari mereka. Ia mengeluarkan cemeti yang panjang yang diserahkan oleh anak buahnya dan memukulkannya beberapa kali ke tanah. "Bah, tidak harus seperti itu, Mbah!" Badrun berteriak mencoba menahan orang itu. Namun sepertinya ia tidak berniat mendengarkan Badrun. Seseorang lagi menggenggam benda seperti boneka kecil hitam dengan berbagai pusaka dari bagian tubuh hewan yang menggantung di kalungnya. "Jenglot, itu jenglot kan?" tanya Tiko. Tiko dan Badrun tidak menyangka. Di pelataran depan rumah Pak Juwono itu, mereka melihat orang-orang, benda dan sosok yang selama ini hanya ia dengarkan dari cerita mulut ke mulut. Serangan cemeti orang sakti itu mengenai tubuh Menur dan membuatnya berteriak kesakitan. Pak Juwono berlari ke arah Menur untuk melindunginya, tapi anak buah orang-orang itu menahan Pak Juwono. Menur yang semakin mengamuk mengejar orang itu dan menangkap cemetinya. Di sisi lain, dukun yang menggenggam jenglot itu membawa taring hewan buas dan menusukkannya di leher Menur. Menur menggeram kesakitan. Ia semakin marah. "Aku kesal, mati saja kalian," ucap Menur yang sepertinya benar-benar merasakan kesakitan oleh serangan orang-orang sakti itu. Kali ini suara Menur berubah lagi. Sepertinya memang ada beberapa sosok yang merasuki tubuh Menur. Langit pun menjemput malamnya. Bersamaan dengan itu, mata Menur memutih. Mulutnya memuntahkan cairan hitam. Namun ia terus tertawa. Seketika semua orang yang menyerangnya terjatuh. Mereka kesakitan dan meronta-ronta. Mata mereka menghitam dengan cairan yang keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Bukan tanpa perlawanan, beberapa sosok bayangan muncul dari jenglot yang dukun itu pegang bersiap melawan. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang, seolah takut dengan keberadaan Menur.
Sudah Menur, hentikan. Jangan bunuh siapapun, pinta Pak Juwono. Wajar, Menur sudah penuh dengan emosi. Entah makhluk apa yang merasukinya. Tapi di tengah-tengah kejadian itu, tiba-tiba ada keris yang melayang dan menusuk bahu Menur. Ia kesakitan, tapi sepertinya tusukan itu juga tidak terlalu dalam. Mereka semua menoleh ke arah di mana keris itu berasal. Beberapa orang terlihat mendekat dengan ciri pakaian yang Tiko dan Badrun pernah ketahui sebelumnya. Mereka adalah orang-orang sakti yang melihat pengumuman itu sebelum mereka. Kalau tidak bisa diusir, bunuh saja, perintah salah satu pimpinan mereka. Pak Juwono semakin ketakutan. Ia memeluk menahan Menur dari belakang. Namun ia malah terpental jauh hingga terjatuh ke tanah. Orang sakti itu terus menyerang Menur dengan kerisnya. Beberapa dari mereka terpental, namun tak jarang serangan itu sampai ke tubuh Menur dan membuat darah segar mengucur dari tubuhnya. Sosok di dalam tubuh Menur tidak terima. Ia semakin mengamuk hingga bebatuan di sekitar tempat itu melayang, menghantam kepala orang-orang itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Dukun itu sepertinya juga bukan dukun yang bisa dianggap remeh. Keris yang ia miliki berhasil melukai Menur hingga kewalahan. Tapi entah mengapa, aku merasakan bau busuk yang kukenal tercium saat keris itu terayun. Kalau Menur mati gimana, Trun? Tanya Tiko. Lah mbah Tik, aku gak pernah menghadapi kejadian seperti ini, balasnya. Ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini, tapi sebagian memilih pulang dan bersembunyi untuk melindungi diri. Hasil adu ilmu mereka tidak dapat diduga. Saat satu persatu anak buah dukun itu tumbang, alur pertarungan pun berubah. Menur pun kembali tertawa. Rupanya keris ini kau dapat dari sendang itu, ucap sosok di dalam tubuh Menur. Tidak mungkin. Kukorbankan anak buahku untuk mendapatkan kekuatan ini, ucap dukun yang mulai terpojok dengan sesuatu yang menahan gerakannya. Menur menyeringai dengan mengerikan. Ia merebut keris yang sempat menusuk pundaknya tadi dan menjilati darahnya. Anak buah yang kau korbankan ingin kamu mati, ucap Menur yang segera mencekik dukun itu. Ia pun bersiap menghujamkan keris itu tanpa ampun. Tiko dan Badrun menutup mata, tak mampu melihat kejadian itu. Ia membayangkan akan ada darah yang bermuncratan lagi dari seorang dukun yang kehilangan nyawanya. Tapi dugaan mereka salah. Ada seseorang yang menahan tangan Menur dari belakang. Seorang pemuda. Drun, kuwi sopo? Siapa itu? Kok gak asing ya? Tanya Tiko. Badrun mencoba mengingat, dan benar ucapan Tiko. Penampilan orang itu tidak asing. Seorang pemuda dengan sendal jepit dan mengalungkan sarung di bahunya. Itu orang yang melihat papan pengumuman, Tik, balas Badrun yang berhasil mengingat pemuda itu. Pak Juwono ndak apa-apa, biar diobati sama teman-teman dulu ya. Tiba-tiba seseorang dengan wajah yang cukup bijak menghampiri kami bersama warga lain. Pak Karyo kenapa bisa ada di sini? Orang itu siapa? Tanya Pak Juwono. Itu teman saya. Sudah, Pak Juwono tenang dulu. Ayo pindah ke tempat yang aman dulu, ajak Pak Karyo. Dari gelagat dan perbincangan warga, sepertinya Pak Karyo adalah salah satu orang penting di desa ini. Setelah menyerahkan Pak Juwono pada Pak Karyo, Tiko dan Badrun kembali memalingkan perhatiannya kepada Menur. Orang itu memegang lengan Menur dan menahannya dengan mudah. Menur terus berusaha menyerang dukun itu untuk menghabisinya, namun tangannya tetap saja tertahan. Tidak seperti dukun lainnya, orang ini hanya berpakaian seperti warga desa biasa. Ia bahkan hanya mengenakan celana pendek dan nyaman dengan sarung yang terkalungkan di bahunya. Sudah, biar saya yang melindungi anak ini, ucap pemuda itu. Mendengar kalimat itu, Menur pun terdiam. Ia menoleh ke arah pemuda itu dan berbalik waspada. Siapa kamu? Tanya Menur. Orang baik, balas pemuda itu singkat. Menur tetap tidak peduli. Ia masih saja menatapnya dengan matanya yang memutih dan mengutuk pemuda itu. Namun lantunan ayat suci pemuda itu seolah mengacaukan kutukan itu dan membuatnya seolah tidak terpengaruh. Mendengar hal itu, Menur gentar. Ia mengambil jarak dari pemuda itu dan berteriak melengking
dan menggema ke seluruh desa. Semua orang di tempat itu menutup telinga, namun bukan suara itu yang membuat mereka semua merasa was-was. Asap hitam dan sosok makhluk yang besar muncul dari tubuh Menur. Sontak seluruh orang pintar, warga desa, dan seluruh orang yang ada di tempat itu pun merinding dan tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Jadi itu yang merasuki Menur?" tanya Badrun. "Dan setelah di desa semalam, ini kedua kalinya aku melihat setan, Mas," ucap Tiko heran. Namun tidak dengan pemuda bersarung itu. Saat sosok besar itu muncul dengan mata merah menyala, tiba-tiba terdengar suara raungan keras entah dari mana. Yang mereka tahu, suara itu tidak jauh dari posisi pemuda bersarung itu berada. Menur mundur mendengar suara itu. Entah mengapa, ia merasa waspada dengan pemuda yang sebenarnya terlihat sangat sederhana itu. "Tinggalkan anak itu, biar aku yang menjaganya," ucap pemuda itu sekali lagi. "Kalian tidak bisa dipercaya," ucap sosok yang berada di dalam tubuh Menur dengan wajah yang penuh emosi. Pemuda itu mengibaskan sarungnya dan melemparkan beberapa benda yang terjatuh tepat di hadapan Menur. Gulungan kertas, jerami yang diikat dengan mantra, tanah kuburan yang terbungkus kertas, serta beberapa jimat dengan bentuk yang mengerikan terjatuh di tanah. Apa itu?" Pak Juwono kebingungan menyaksikan dari jauh benda yang dikeluarkan oleh pemuda itu. Tiko dan Badrun pun langsung bisa menebak bahwa benda-benda itu membawa hal buruk untuk seseorang. Jika mengikuti maksud perkataan pemuda itu, mungkin saja orang yang diincar itu adalah Menur. Kali ini tatapan Menur berubah. Ia menatap pemuda itu tidak lagi dengan amarah. Hawa dingin dan perasaan ancaman seketika menghilang dari sekitar mereka. "Bila kau gagal melindungi anak ini, aku akan kembali lagi," ucap sosok yang berada di dalam tubuh Menur. Saat itu juga Menur terjatuh lemas di tanah. Pemuda itu mengangkat tubuh Menur dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Pak, tolong rantai di kaki anak ini dilepas saja ya," ucap pemuda itu pada Pak Juwono. "Tapi sudah Pak, tenang, dia sudah tidak apa-apa kok," balas pemuda itu. "Cahyo, ini namanya Menur. Ini Pak Juwono ayahnya," jelas Pak Karyo yang menemaninya masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, setelah kejadian itu dukun dan orang pintar yang telah kalah dari sosok Menur pun kembali ke tempat asalnya. Pak Karyo juga mengkomunikasikan akhir masalah ini pada mereka. Walau begitu, sepertinya masih ada yang tinggal, seolah mengharapkan kekalahan orang yang bernama Cahyo itu. "Mas Badrun, kok bisa sampai di sini?" tanya Pak Karyo. "Niatnya mau jenguk Menur, Pak, sambil ada keperluan sedikit, tapi lebih baik dibahas nanti," jawab Badrun. "Bapak gimana kabarnya? Masih narik?" "Masih, Pak. Sudah saya kirim uang tiap bulan dan saya minta istirahat, tapi Bapak masih bersikeras ingin tetap narik angkot," jelas Badrun. Mendengar cerita itu, Tiko menoleh ke arah Badrun. Ia baru tahu kalau ayah Badrun seorang sopir angkutan umum. Tiko jadi sedikit salut dengannya. Walau hanya berprofesi sebagai tukang ojek, ia tidak pernah melupakan kewajiban kepada orang tuanya. "Nggak apa-apa, Drun. Kalau nggak narik, bapakmu mau disuruh apa? Kasihan kalau bengong aja di rumah, buat kegiatan," jawab Pak Karyo. "Iya juga, Pak. Tapi sak senengnya bapak wae wes. Yang penting Pak Karyo membantu sering-sering ngobrol sama bapak ya, buat nemenin. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya, Pak." "Iya, Drun. Lawang Pak Mardi kan teman saya. Makanya kamu tenang saja," buat Pak Mardi. "Yang penting kamu makan kenyang dan hidup bahagia, walau milih untuk tinggal cukup jauh," balas Pak Karyo. Badrun sedikit menghela nafas sambil tersenyum mendengar ucapan Pak Karyo itu. Ia sadar ayahnya sangat sayang padanya, tapi mendengar itu dari bibir orang lain membuat Badrun merasa sedikit berbeda. Sembari sedikit mengobrol, mereka mulai mendengar ayat-ayat suci terlantun di kamar Menur. Tidak hanya Cahyo, terdengar juga Pak Juwono melantunkan ayat yang sama, walau masih terbata-bata. Sepertinya Mas Cahyo mengajari bapaknya Menur ayat-ayat itu yang mungkin bisa berguna untuk menjaga Menur. "Mas Cahyo itu dukun dari mana, Pak Karyo?" tanya Tiko penasaran dengan orang yang mengalahkan Menur tadi. "Weh, ngawur kamu, Mas Cahyo bukan dukun." "Lah terus berarti dia apa? Kok bisa dukun-dukun yang terlihat sakti mandraguna itu gagal menolong Menur, sedangkan Mas Cahyo bisa?" Bersambung, nantikan kelanjutannya.
Pertempuran apa yang akan dilakukan Mas Cahyo untuk menolong orang-orang yang membutuhkan? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikian versi saya membacakannya untuk teman-teman di sini. Apabila ada intonasi kata atau ada kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.